Hello, good morning, my beloved students. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay, today we still learn about our material in last week. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray, start. Amen. Thank you. And guys, let's check the video. Okay, hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition in everywhere and in every your occasion. Okay, well, today we still learn about asking and giving directions, but I add some a new material. It is about the differentiate between in, on, at. Okay, let's check the video. Okay, this is an example when you want to ask a direction from someone. Okay, excuse me, could you tell me the way to the city library? Okay, and this is an example of giving instruction. Okay, excuse me, how can I get to the post office? Oke, kalau tadi itu adalah contoh untuk menanyakan arah atau petunjuk meminta arahan. Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju perpustakaan kota? Oke, kita selalu awali dengan kata excuse me, oke? Agar kesannya lebih formal dan juga lebih sopan ya. Kemudian kita menggunakan kata could you, itu could, bacanya could ya, L-nya dibuang, could you, oke. Could you itu juga kita gunakan agar kesannya lebih formal dan lebih sopan juga. Karena biasanya kita bertanya tentang arah dan sebuah jalan itu kepada orang yang baru pertama kali kita temui. Oke, dan ini adalah contohnya. Excuse me, how can? Oh sorry, this is another example of asking directions. Excuse me, how can I get to the post office? Oke, jadi ketika kita bertemu dengan polisi atau polwan di jalan, kita juga bisa bertanya tentang sebuah jalan menuju sebuah tempat. Kita awali dengan excuse me, kemudian pertanyaannya juga how can I get to the post office? Bisa seperti itu. Oke, kemudian ini adalah contoh arahan. Turn right itu belok kanan, kemudian turn left itu belok kiri, walk long atau go straight atau go ahead itu artinya jalan lurus, jalan saja mengikuti jalan ini, jalan lurus saja mengikuti jalan ini. Ini ketiga contohnya. Kemudian go over the bridge, jalan saja, jalan melewati jembatan. Oke. Cross the street. Oke, itu gambar apa? Iya, seorang wanita yang sedang menyeberang. Cross itu menyeberang ya, menyeberang jalan. Kemudian pass the school atau go past the school, jalan saja melewati sekolah. Jalan lurus melewati sekolah. Kemudian ini adalah contohnya. Ini ada on. On itu tepat di atas, above juga di atas, over itu juga di atas, kemudian in front of itu di depan, next to itu sebelah, below itu di bawah, under itu juga di bawah, artinya under itu di bawah, kemudian behind itu di belakang, next to itu artinya bersebelahan, atau beside itu juga artinya bersebelahan. Nah ini, the differentiate between in, on, dan at. Oke. Ini kita bagi menjadi dua. Ada untuk place, kemudian ada untuk time. Place itu tempat ya. In, on, at, for place. Jadi di sini ada segitiga yang merupakan semakin di atas itu semakin kerucut kan. Nah itu lebih spesifik penjelasannya. Very specific itu sangat detail. Kemudian kalau on itu more specific atau lebih detail. Kemudian kata in itu untuk yang general atau umum. Jadi itu pembagiannya ya. Ya kita mulai dari in coba.
Nah, ini kan lebih umum nih. Kita akan bilang untuk countries atau cities. Jadi untuk eh, negara dan juga kota. Jadi di Indonesia misalnya, di Denmark. Nah, itu kan belum spesifik tuh. Indonesia di provinsi mana ya, di kabupaten mana ya, di kota mana ya. Nah, itu kan belum spesifik. Jadi masih umum tuh. Kemudian cities in Palembang, in Bali, in Jakarta. Jakarta itu kan banyak, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jadi ini masih dalam lingkup yang luas. Jadi belum terlalu spesifik. Kemudian kita naik ke on. On itu adalah penjelasan preposition yang lebih spesifik atau lebih detail, seperti on Mawar Street, untuk jalan ya, on Mawar Street, tapi belum dengan nomornya. Jadi kan jalan Mawar tuh biasanya luas, ada jalan Mawar 1, 2, 3, kemudian nomornya berapa, itu juga belum spesifik. Jadi tapi sudah menjurus ke arah jalan Mawar gitu. Seperti itu ya. Kemudian nah ini bagian add yang lebih detail atau sangat-sangat detail, sangat-sangat spesifik, itu biasanya for address or specific location. Address seperti at Merak Street number 4 Mataram. Nah, itu kan udah jelas banget, itu udah detail banget penjelasan tentang alamatnya. Jadi pasti kita akan ketemu langsung dan pasti akan kita jumpai langsung rumah tersebut atau bangunan tersebut yang terletak di Jalan Merak nomor 4 Mataram. Kemudian specific location at the train station, at the store. Jadi kan juga lebih spesifik tuh di misalnya di stasiun atau misalnya juga di toko, di mall. Jadi kan di mall kan juga sudah spesifik tuh tempatnya, benar-benar di mall. Dan stasiun benar-benar di stasiun gitu. Jadi lebih spesifik, sangat-sangat spesifik. Ini in, on, at, for time. Penjelasan prepositionnya sama, at, on, in ya. Jadi in itu untuk general, on itu untuk ya lebih spesifik, dan at itu yang untuk sangat-sangat spesifik atau detail. Kemudian at itu untuk hours, untuk jam ya. At 7 o'clock, at 8 a.m., at 10 p.m. Sementara on itu untuk days, dates, holidays. Jadi days ya, on Sunday, on Monday, dates misalnya seperti on 5th of May, penanggalan. Kemudian holidays itu misalnya untuk hari-hari raya kebesaran gitu kan, atau untuk peringatan-peringatan seperti on Mother's Day, on Independence Day, on Cartoonist Day, seperti itu. Kemudian in itu yang untuk lingkup yang lebih general atau lebih umum, seperti century atau abad. Dekade itu untuk dekade itu biasanya hitungan 10 tahun ya, per 10 tahunan. Kemudian years untuk tahun, months untuk bulan, dan seasons untuk musim. Seperti itu. Okay, this is example of. Okay, I think this is an exercises. Okay, we have choose one the right answer. From cross, go straight, turn left, take the first on turn right. Okay, excuse me, where is the hospital please? Blah 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 and blah blah. Take blah 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 on the left. The hospital is the first building on the right. Jadi anak-anak bisa melihat ini, denahnya di sebelah sini ya, di atas. Denahnya di atas dan kita bisa ngikutin dari atas ini. Oke, nah anak-anak, jadi nanti untuk jawaban yang ini, slide yang ini, kalian bisa komen di YouTube. Ya, kalian bisa komen di YouTube. Jadi bagi siapa jawaban yang tepat, nanti Miss beri hadiah uang pulsa. Oke? Yang paling cepat, tepat, dan pertama jawabnya ya. Nah, ini juga. How can I go to the bla 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 bla? Nah, ini jawabannya kan sudah ada nih. Walk along King Street. Udah nih, King Street. Turn left, berarti belok kiri. It's next to the cafe. Berarti sebelahnya cafe dan berseberangan opposite the theater. Berseberangan dengan teater atau tempat nonton. Bangunan apakah itu? Jawabannya bookshop, office, bank, atau supermarket. Silakan dipilih, nomor 2 pun juga begitu. Okay, that's all for today about our material in English for tourism. We are still talk about asking and giving
direction. If you find some difficulties, you can text me on WhatsApp and we can discuss about our material today. Okay? Please don't forget to stay at home, keep clean, and do your exercises and submit it on time. Thank you and see you on the next video. Goodbye. Well, guys, thank you so much for your attention. Is it very easy material, right? Yeah, if you want to learn more and more, you can get the best experience when you learn English. Okay, thank you so much for watching. Thank you for your attention. Don't forget to stay at home, keep clean, and do your exercises, and please submit it on time. See you on the next video. Goodbye.